Karena tujuan puasa bukan untuk mencapai doa-doa kita, tapi tujuan puasa untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi seperti Yesus. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 motivasi berpuasa. Yang pertama, bukan untuk pamer, tetapi untuk mengubah kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 16, dan kamu apabila berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Di dalam perjanjian lama, berpuasa diwajibkan bagi orang Yahudi 1 kali dalam 1 tahun pada hari perdamaian di dalam Imamat 23 ayat 35. Namun dalam perjanjian baru, orang-orang Farisi dengan sukarela berpuasa 2 kali seminggu pada hari Senin dan hari Kamis pada waktu hari Paskah untuk memberikan kesan kepada orang-orang banyak bahwa mereka adalah orang yang rohani atau orang yang kudus. Tuhan Yesus mengajarkan kalau berpuasa itu jangan seperti orang munafik yang suka show off di depan umum, yang suka show off atau pamer di depan banyak orang, agar kita jangan kehilangan upah dari Tuhan. Ironisnya orang-orang munafik ini udah menderita nggak makan, nggak minum, menjalankan ibadah puasa mereka, malah kehilangan pahala, kehilangan upah dari Bapa di surga karena cari perhatian dari orang lain. Berarti jika kita menjalankan puasa dengan benar, kita akan menerima upah dari Bapa kita yang di surga. Upah dari Tuhan pasti jauh lebih besar kualitas dan kuantitasnya daripada upah yang kita terima dari manusia. Tujuan puasa agar menarik perhatian Tuhan, bukan untuk menarik perhatian orang lain. Tujuan puasa untuk mengubahkan karakter kita menjadi seperti Yesus dan bukan membuat kita lebih kelihatan rohani, lebih kelihatan kudus dibandingkan orang lain. Kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi kekristenan itu bicara soal relationship with God, membangun keakraban dengan Tuhan. Seharusnya setelah kita berpuasa ada tingkat kedalaman yang lebih lagi dengan Tuhan. Seperti Musa berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, mengubahkan Musa yang berangasan tukang pukul menjadi Musa yang lemah lembut dan sanggup memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Seharusnya setelah menjalankan puasa, maka kita ini bisa jadi seperti Elia yang berpuasa 40 hari 40 malam berjalan ke Gunung Horeb atau Gunung Tuhan, mengubahkan Elia yang ketakutan karena diancam oleh Isabel menjadi Elia yang tidak lagi hidup dalam ketakutan. Seharusnya ketika kita setelah berpuasa mengubahkan kita seperti Yunus. Setelah berdoa 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, berpuasa mengubahkan Yunus yang selfish menjadi Yunus yang selfless. Yunus yang mikirin diri sendiri jadi Yunus yang mikirin orang lain. Seharusnya setelah kita berpuasa, kita ini seperti orang-orang Niniwe yang berpuasa 40 hari mengubahkan bangsa yang jahat menjadi bangsa yang mengenal Tuhan dan tidak berbuat jahat lagi. Seharusnya setelah kita berpuasa, kita ini seperti Paulus yang berpuasa 3 hari 3 malam mengubahkan Paulus seorang pembunuh, penganiaya jemaat menjadi rasul yang paling dipakai sama Tuhan, menjadi rasul penulis kitab perjanjian baru terbanyak daripada rasul-rasul yang lain, menjadi rasul perintis gereja terbanyak, menjadi rasul yang banyak melakukan mujizat yang spektakuler. Seharusnya setelah kita berpuasa, kita memiliki kemenangan seperti Yesus. Pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus bisa mengalahkan godaan iblis 3 kali. Sedangkan Adam, Hawa, dan Simpson karena gak berpuasa sekali digoda, dia jatuh di dalam dosa. Dari semua ini kita bisa melihat mereka melakukan puasa secara pribadi di tempat tersembunyi tanpa gembar-gembor sana sini, hasilnya upahnya dahsyat.
Mereka mengalami next level. Mereka mengalami kemenangan. Hidup mereka berubah menjadi seperti Yesus. Dipercayakan perkara-perkara yang besar. Seharusnya kalau kita berpuasa, maka kehidupan kita gak lagi sama seperti yang lalu. Gak lagi gampang emosional, marah-marah. Gak lagi jadi orang yang sumber pendek. Gak lagi jadi orang yang gampang mudah jatuh dalam dosa. Nah, bagi saudara mungkin masih jatuh bangun dalam dosa. Bagi saudara masih bergumul dengan kehidupan. Mungkin kita bisa mengambil satu langkah untuk kita berpuasa. Karena tujuan puasa bukan untuk mencapai doa-doa kita. Tapi tujuan puasa untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi seperti Yesus.